Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 4 orang, yaitu saya Aditya Alfijar, saya Benar Fatan, saya Kakak Rido, saya Nugrah Putra Pratama, ingin mewawancarai satu narasumber, yaitu Bapak Muhammad Zikrullah SPD, yang bertentang gemar membaca. Mari kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa arti gemar membaca bagi Bapak? Arti gemar membaca bagi Bapak itu benar-benar berarti banget ya, karena ketika kita sudah gemar membaca, yang pasti tentunya manfaatnya sangat luar biasa. Salah satunya itu kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu tersendiri. Gitu. Pertanyaan kedua, mengapa membaca itu penting bagi Bapak dalam kehidupan sehari-hari? Wah, pastinya tentu penting sekali ya, karena membaca itu bagian dari pembelajaran, Ketika kita membaca, tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan di dalamnya. Karena salah satunya ketika kita membaca buku pengetahuan ya, atau entah itu membaca novel dan sebagainya ya, itu pasti di dalamnya itu banyak sekali amanat atau pesan atau pengetahuan yang bisa kita ambil pembelajaran gitu. lanjut pertanyaan 3, buku atau bacaan apa yang Bapak sukai dan ceritakan alasannya? Karena Bapak dari background agama ya, keagamaan, pasti tentunya buku-buku yang Bapak suka itu tentang ilmu keagamaan ya. Tentunya bisa kalian lihat juga banyak buku yang Bapak suka itu, salah satunya ya tentang ilmu tajwid. Karena di sini Bapak juga mengajar BTQ atau mata pelajaran BTQ itu tersendiri, yang di dalamnya itu mengajarkan tentang ilmu-ilmu tajwid atau ilmu keagamaan di dalam. Lanjut pertanyaan keempat, berapa lama waktu yang biasanya Bapak habiskan untuk membaca setiap hari? Kalau untuk setiap harinya paling dari 24 jam dalam sehari ya, itu bisa 10-15 menit sih Bapak kadang suka meluangkan waktu untuk membaca. Entah itu membaca apa aja, entah itu membaca mungkin juz amma, membaca buku pengetahuan tentang keagamaan, entah itu ilmu tajwid, entah itu mungkin Al-Quran. Itu bisa jadi motivasi kita juga untuk gemar membaca ya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, apa manfaat yang Bapak rasakan setelah rutin membaca? Wah, pastinya manfaatnya sangat luar biasa ya. Ketika kita sudah gemar membaca, apalagi gemar membaca buku-buku pengetahuan, dari cara kita berbicara, dari cara kita share ilmu, atau cara kita menyampaikan apapun tentang pengetahuan, itu pasti berlandaskan keilmuan. Ya, berlandaskan keilmuan di sini yang pasti tentunya ya kita berbicara tidak hanya omong kosong doang, karena ketika kita berbicara pasti ya ada landasannya gitu, ada buku-bukunya. Dan manfaat dari membaca juga salah satunya kita banyak kata-kata baru gitu, entah itu mungkin dari kata literasi, dari kata hipotesis dan sebagainya. Itu banyak menemukan kata-kata baru ketika kita gemar membaca. Itu salah satunya manfaatnya. Bagaimana cara Bapak menunjukkan minat baca? Cara Bapak ya untuk menumbuhkan minat baca ya,
salah satunya mungkin kalau untuk di sekolah itu sekolah pasti bakal mendirikan yang namanya itu perpustakaan. Itu salah satunya upaya atau peran sekolah atau guru untuk menumbuhkan minat baca atau gemar membaca siswa itu sendiri. Karena ketika kita sudah difasilitasi dengan baik gitu oleh sekolah atau guru itu sendiri, tentunya dari siswa atau siswi ini tuh bakal lama-kelamaan bakal tumbuh minat baca itu. Pertanyaan ketujuh, apa kendala yang Bapak sering hadapi saat ingin membaca? Untuk kendala pasti tentunya banyak ya, karena di zaman sekarang itu sudah zamannya gadget atau handphone. Ketika kita membaca pasti tentunya kadang suka malas, kadang suka terdistract, terganggu dengan handphone atau gadget itu sendiri, karena ketertarikan gadget itu lebih besar daripada ketertarikan kita untuk membaca. Entah itu membaca apa aja ya, entah itu membaca novel, komik, atau buku ilmu pengetahuan atau buku literasi gitu. Lanjut ke pertanyaan 8. Menurut Bapak, bagaimana cara agar teman sebaya juga dapat gemar membaca? Salah satunya ketika teman sebaya itu bisa ikutan gitu untuk gemar membaca, pertama dari kitanya juga gitu, harus mencontohkan atau harus ngasih kesan-kesan yang baik. Ketika kita membaca seru kok gitu, kita bisa dapat ilmu loh di dalamnya. Makanya ketika ada anak yang baru mulai ingin membaca, kita harus ngasih buku bacaan yang bisa dibilang menyenangkan. Salah satunya bacaan-bacaan yang menyenangkan itu kan kebanyakan yang kalian minati itu kan komik atau novel. Itu cerita-cerita di dalamnya, itu cerita-cerita yang mungkin mengandung masalah percintaan gitu. Itu salah satu mengajak juga. Lanjut ke pertanyaan yang 9, apa perbedaan antara membaca buku fisik dan membaca secara digital? Wah, pastinya beda sekali ya. Kalau untuk saran dari Bapak sendiri, lebih baik atau lebih bagus ya itu kita tuh membaca buku secara langsung. Kenapa membaca buku secara langsung? Karena ketika kita sudah membaca buku secara langsung itu kita di situ dipaksa untuk fokus buat pada satu tujuan, pada satu bacaan itu sendiri. Beda halnya ketika kita membaca di e-book, di gadget atau di handphone. Kadang kalau misalnya ada notifikasi WA ya, tuh suka pengen baca notifikasi WA dulu gitu. Makanya kadang itu kendala-kendala yang sangat signifikan atau perbedaan yang sangat signifikan ya ketika kita membaca atau minat baca dari e-book atau digital buku atau membaca buku secara langsung. Lanjut pertanyaan ke-10, siapa penulis atau tokoh yang menginspirasi Bapak untuk lebih gemar membaca? Wah, kalau untuk tokoh atau penulis ya, untuk di Indonesia Bapak benar-benar salut atau benar-benar ngefans banget sama Bapak Chairul Tanjung yang bukunya itu judulnya tuh Si Anak Singkong. Wah, itu salah satu buku yang sangat bagus untuk kita baca karena di dalamnya itu sangat banyak sekali pembelajaran atau pelajaran-pelajaran atau ilmu kehidupan yang
yang bakal kita ambil gitu di dalam itu, Pak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.